Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Sobat tanaman yang saya hormati, pertama-tama sebenarnya saya kenalkan, saya Mas Nano dari pedalaman Barat Jogja. Saya bukan petani, bukan apa, cuman saya mau berbagi tentang bercocok tanam. Makanya ini channel saya beri nama Mas Nandur. Ya, Mas Nan adalah Mas Nano, Nandur adalah yang suka nandur. Jadi sebelumnya ya tentu sedikit perkenalan. Saya ada di Barat Jogja, di Kulon Progo. Kali ini saya akan berbagi saja, bukan ngajari, tapi berbagi cara menanam pohon buah jangka panjang versi Mas Nano. Baik, kita lanjutkan langsung aja. Jadi pertama-tama kita harus menyiapkan lubang. Kita buat persegi ya. Seperti ini. Usahakan kalau bisa ukurannya paling tidak 1 kali 1 meter. Kemudian dalamnya setengah meter. Sebenarnya lebih besar atau lebih dalam itu lebih baik karena akan tersedia unsur hara yang lebih tinggi. Jadi nanti pada intinya ini setelah kita buat lubang ini jadi, kemudian nanti kita berikan kompos. Kompos itu terdiri dari daun-daunan hijau atau hijauan, kemudian daun kering seperti jerami, sisa-sisa makanan kambing, kemudian dikasih pupuk kandang. Bisa pupuk kandang dari hewan sapi atau kambing. Kita nanti akan memanfaatkan hijauan dari sekitar. Ini di sana banyak tumbuhan liar seperti ilalang. Kemudian ini ada, kalau di tempat daerah saya ini di Jogja bagian barat ini banyak seperti ini ya, katemas dan daun-daun sembung ya. Ini daun yang tidak pernah digunakan oleh masyarakat, ini bisa kita pakai. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau kita menemukan akar seperti ini misalnya, ini sebaiknya kita putus lalu kita buang, karena akar ini, akar apapun yang ada di sini nanti akan berebut nutrisi, berebut makanan dengan tanaman yang kita tanam. Aduh teman-teman, ini menemukan akar lagi nih, udah ngos-ngosan, tambah ini nemu besar lagi nih. Ya, ini harus kita ambil lagi, tapi ini sepertinya sudah mati ini akarnya, cuman tetap kita ambil karena untuk melanjutkan penggalian. Jadi dari sudut pandang saya sebagai pemula, sosok yang suka nandur, suka bertanam, ini saya akan menjelaskan bahwa di sini yang akan kita pakai adalah memanfaatkan bahan yang ada di sekitar kita. Di sini ada tumpukan sisa-sisa makanan dari hewan kambing atau lembu, kemudian itu di sana ada pabrik pupuknya ya, kandang lembu, kandang sapi, kemudian ada juga kandang kambing, itu juga bekas makanan sapi yang tidak termakan. Kemudian ini ada hijauan, jadi nanti akan pakai pupuk komposnya dengan kering, daun kering atau bahan kering dengan hijauan. Kemudian dengan gedebok pisang, yaitu banyak gedebok pisang yang gak terpakai, jadi di sini tuh belum termanfaatkan secara maksimal. Pisang kalau udah dipanen, dirobohin, udah dibiarin aja. Jadi nanti kita akan pakai bahan-bahan ini, gedebok pisang, hijauan, kemudian pupuk kandang itu. Jadi sebenarnya kita jelaskan juga ya. Jadi pastikan teman-teman simak video ini dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham. Jadi fungsi masing-masing ini adalah untuk kohe sendiri itu adalah sumber unsur hara yang sangat bagus, sangat komplit. Yang di sini nanti yang saya pakai adalah kohe dari binatang kambing, atau di sini lebih sering disebut dengan intil.
Jadi di intil ini itu sudah banyak sekali ya unsur hara yang diperlukan tanaman. Kemudian di sana ada natrium, ada fosfat, ada kalium, meskipun jumlahnya saya sendiri kurang paham ya. Sebenarnya banyak sih kalau kita mau cari literasinya di channel-channel YouTube atau di Google. Cuman sekilas saja. Jadi itu di intil udah banyak sumber-sumber haranya. Kemudian di hijauan ini adalah sumber natrium yang berguna untuk pertumbuhan daun. Kemudian untuk yang bonggol pisang atau gedebok pisang itu ada sumber fosfat. Sumber fosfat itu nanti yang digunakan untuk penyerapan makanan dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Kemudian yang kering itu juga kompleks, itu ada natrium, ada fosfat, juga mungkin kalau ada bekas-bekas buah itu ada kaliumnya juga. Dan nanti kita akan gunakan juga buah-buah atau kulit-kulit buah. Kemudian ada sabut kelapa, cuman di sini nanti sabut kelapa sudah dalam bentuk pupuk cair karena sudah saya siapkan. Nanti akan kita ulas dalam video yang lain ya. Kemudian berikutnya di sini kita membuat lubang yang sudah saya siapkan. Kita membuat lubang seperti ini karena di sini sebenarnya khususnya untuk lahan yang tandus. Jadi ini cara menanam pohon buah di lahan yang tandus agar bisa lebih optimal dari pertumbuhan dan dari buahnya. Jadi sebelumnya kita siapkan dulu ini lubang tanam ini kalau bisa minimal 1 meter kali 1 meter kali setengah meter, jadi panjang lebar 1 meter persegi, kemudian dalamnya itu 50 cm setengah meter. Setelah itu nanti akan kita isi di sini itu dengan kotoran binatang atau babi, kemudian dengan cacahan hijauan seperti itu, dan cacahan bekas makanan hewan yang tidak habis. Kemudian cacahan gedebok pisang kita campur di sini. Kemudian setelah itu kita timbun dengan tanah yang tadinya kita gali. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya kita akan memasukkan kohe binatang. Ini sebetulnya yang sini sudah saya buat kompos. Ini udah sekitar 1 bulan yang lalu pembuatannya ini. Jadi ini udah siap pakai sebenarnya. Cuman ini daripada kita ambil kohe yang masih di kandang, kita pakai ini aja nih. Binatang udah hidup di dalamnya, berarti ini kompos sudah jadi ya, tidak panas lagi. Ini kotoran kambing yang dari kandang yang baru ya, ini kita campur juga sedikit. Ini kalau bisa, kalau ada sampah-sampah plastik kayak gini disingkirkan saja. Apalagi beling, botol beling atau kaca atau besi ya, kita singkirkan. Oke, cukup segitu. Kemudian kita lanjutkan cari hijauannya. Jadi untuk hijauan ini tidak terbatas ya, tanaman apa aja bisa dimasukin, yang penting masih hijau. Ini banyak sekali tersedia di desa. Jadi ini tanpa ribet, kita tanam dengan kualitas bagus tapi tanpa ribet, nggak usah ribet. Sebenarnya kalau lebih bagus itu dicacah, cuman ini karena nanti kita fermentasi juga, nanti akhirnya juga hancur juga, nggak usah dicacah. Ya apa, langsung masuk aja, enak. Nah ini masuk semua, tanaman-tanaman hijau masuk semua ya. Masih ada lagi banyak tuh.
Nih banyak sekali ya, tanaman hijaunya banyak sekali. Kita akan mencari sekaligus membersihkan kebun. Kita cari hijauan, kita bubut, kita pedoti, ambil daripada tidak termanfaatkan, dan daripada ini jember-jemberi kebun. Jemberi apa ya bahasa Indonesianya ya? Nyukeri, nyukeri bisa jadi juga. Apa ya? Bikin kebunnya nggak bersih ya? Apa itulah intinya? Nggak tahu. Kita cari terus sampai banyak. Oke. Setelah banyak, kita tambah dengan cacahan gedebok pisang. Nah ini udah banyak, nanti kita padatkan aja. Kita injek-injek ini nggak apa-apa, yang ini nanti padat kan. Nah ini gedebok pisangnya ini yang udah pendek, kita ambil aja, kita masukkan. Nah itu ada lagi tuh yang masih gede itu, kita pecah dulu. Des. Oke sobat nandur, ini gedebok sudah hancur. Ini sebenarnya jadi perlu diketahui juga ya sobat nandur ya. Ini dalam pohon pisang itu sangat banyak manfaatnya untuk menanam. Dari bonggol, batang, daun, apalagi buahnya. Jadi buahnya itu selain enak kita makan, itu juga bisa untuk membuat pupuk organik. Jadi bonggol sama batang itu merupakan sumber fosfor atau fosfat yang berguna sekali untuk penyerapan makanan lah ya, gampang ini sebutannya ya. Jadi untuk pengiriman makanan dari akar ke seluruh tubuh itu memerlukan fosfat. Kemudian daunnya itu merupakan sumber natrium yang berguna untuk pertumbuhan daun. Sedangkan buahnya atau kulitnya itu merupakan sumber kalium yang berguna untuk pembuahan, membesarkan buah, memberi kualitas dalam buah intinya ya. Kemudian satu lagi itu dari jantung pisangnya. Jadi kalau pisang berbuah itu bunga yang tidak menjadi buah itu namanya kalau di sekitar sini jantung pisang. Nah jantung pisang itu bisa dimanfaatkan sebagai zat PT atau zat perangsang tumbuh. Begitu juga cairan ketika kita panen pisang, gedebok kita tebang itu di pangkal gedebok itu, kalau kita lubangi itu akan keluar air. Nah airnya itu juga merupakan zat PT juga, bisa dimanfaatkan untuk perangsang tumbuh, misalkan untuk menumbuhkan tanaman, bibit-bibit tanaman dari biji itu bisa direndam di situ dulu atau disemprot. Juga kalau mau setek, mau cangkok itu bisa untuk merangsang tumbuh akar. Demikian. Next selanjutnya, ini setelah kita rasakan cukup bahan-bahannya, kita akan menimbun. Mana cangkul? Nah, cangkulnya masih di kompos ternyata, sobat nandur ya. Kita akan timbun ini. Nah, kita akan timbun bahan-bahan yang sudah tadi kita siapkan, itu sudah kita rencanakan untuk menanam apa ini. Ini insya Allah rencana saya mau nanam pohon duren. Jadi di sini tuh tanahnya putih sebenarnya, cuman ini karena habis hujan basah jadi kelihatan agak-agak merah coklat gitu ya. Tapi sebenarnya putih nih, berpadas, ada padas itu apa ya? Ya padas lah, kayak batu tapi tidak terlalu keras. Kalau kayak tanah itu lebih keras lagi. Jadi misalnya kita cangkul tetap bisa hancur, cuman lebih keras daripada tanah. Tapi kalau dengan batu lebih lunak lagi.
kita padatkan ya. Oke sobat nandur, ini tempat bakal kita nanam buah ini sudah kita timbun lagi dengan bahan-bahan yang tadi udah kita siapkan, yang nantinya insya Allah sekitar minimal itu 20 hari, yang penting 20 hari lebih itu kita bisa pakai. Jadi nanti langkahnya ini kita gali lagi, kemudian setelah nampak bahan-bahan yang tadi kita timbun, kita campur dengan tanah yang ada di sekitar sini. Ini tanah-tanah ini kita campur lagi dengan bahan-bahan itu, baru bibitnya dimasukkan. Nah nanti kalau udah jadi seperti itu. Itu pohon mangga yang sudah kita tanam dengan cara seperti ini, itu udah alhamdulillah ya, subur ya. Oke, demikian dulu sharing-sharing berbagi tentang pengalaman menanam dari mata Mas Nandur. Sekian, terima kasih atas dukungan, atas kunjungannya di channel kami. Jika dirasa bermanfaat, silahkan subscribe, like, share, dan komen. Bagikan ke teman-teman Anda yang mungkin membutuhkan informasi seperti ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.